Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Nah, di yang terhormat pada Bapak Pak Lius Jawa, di video kali ini saya akan menceritakan terkait dengan baik dari tradisi, adat, budaya, dan bagaimana makanan khas tradisional Sumba. Nah, di Sumba itu biasa terkenal dengan apa ya? Dengan ya kalau berbicara dengan soal Sumba yang walaupun pulaunya kecil berada di bagian ujung selatan di seluruh Indonesia, ya kalau soal berbicara dengan Sumba pasti dengan terikat apa namanya, tidak asing lagi dengan adat budaya, dengan kebiasaan istilah terkait dengan adat orang Sumba. Nah, baik kalau di Sumba misal kalau ada orang baru yang berkunjung di Pulau Sumba, biasa itu yang paling yang pertama itu disambut oleh para tamu itu biasa itu sirih pinang ya, sirih pinang jika ada tamu gitu. Nah, dan itu pun juga di Sumba terkenal dengan macam-macam tradisi adat-adat lainnya, macam-macam pesola ya, baik dari apa namanya, pesola itu biasanya itu dilaksanakan di bulan Januari ya, Januari yang ini nih, habis November Desember Januari lagi nanti. Nah, bulan sekarang November ini barusan kemarin selesai dengan namanya ritual, namanya bulan Pemali ya, bulan Pemali itu biasanya itu dilaksanakan pada bulan November. Nah, itu namanya ada tinju adat, dan bilangnya kami di sana itu habis nonton topeng baru tinju adat. Itu biasa dilaksanakan pada bulan November, itu bulan Pemali juga. Nah, nanti setelah habis bulan November ini nanti masuknya ke Januari lagi tahun 2026, setiap bulan Januari ya ada istilah pesola. Pesola itu macam lempar lembing di atas kuda, kesatria di atas kuda. Itu bagaimana menceritakan, mempraktekkan menderamakan di sebuah lapangan perang itu, bagaimana dulu mengakhiri sebuah perang supaya tidak ada lagi pengancaman nyawa. Makanya itu adanya pesola berlempang-lembing di atas kuda ya. Nah, habis itu bukan hanya itu saja dengan terkait dengan adat budayanya. Dari sisi lain juga macam wisata-wisata alamnya juga. Itu bahkan orang-orang luar tertarik dari orang luar, baik dari bangsa-bangsa barat, dari orang Australia, berbiasa mereka suka berkunjung juga di sana untuk mendirikan hotel ya dekat-dekat pantai untuk bagaimana mereka menikmati alam. Di Sumba Timur juga terkenal dengan Gunung Savana di Sumba Timur. Baik dari Sumba Barat juga macam-macam sungai, macam-macam pantai. Mereka itu sukanya berdirikan sebuah hotel di pinggir-pinggir pantai gitu untuk menikmati keindahan-keindahan alamnya juga di sana. Dan mereka juga itu senang sekali untuk menjelajahi bagaimana itu tiap-tiap kampung di atas bukit, kampung-kampung adat di Sumba ya. Nah, habis itu di Sumba sendiri itu biasa itu kalau makanan khas ya, makanan pokoknya orang Sumba itu biasa ubi ya, ubi campur jagung atau jagung campur beras ya. Dulu kan masih lokal masih sederhana ya, belum ada dulu. Biasa orang Sumba dulu itu kan ditumbuk atau dititi jagungnya itu. Habis itu kalau udah panen padi ladang itu habis diinjak kasih bersih itu dari batangnya itu, sudah disabit atau dipakai pisau dari pohonnya itu padi gitu ya. Habis itu makan berapa minggu itu baru diinjak kasih berasnya itu, injak supaya batang-batangnya dibuang lagi gitu. Habis itu dijemur baru ditumbuk. Biasa itu padi ladang, padi gogo kami bilang di Sumba itu, padi kebun. Habis itu kalau udah tumbuknya diberas baru datang lagi
apa namanya, nah, jagung habis jagung di apa itu di porak gitu ya, kami beli di porak gitu ya, di Sumba itu baru dijemur di titik, baru kasih apa ya lah, baru jadi beras itu jagung itu baru dicampurin, masak campur itu. Nah, biasa itu orang Sumba itu makan pokok, makan khasnya di Sumba. Habis itu dengan uh, bisa dibilang itu dengan lauknya juga, sayurnya itu dengan apa, apa namanya itu, daun ubi campur sama daun pepaya, itu bunga pepaya ya. Nah, terus itu bahkan itu kalau orang-orang luar ya, teman-teman orang luar itu menikmati sajian-sajian itu, banyak orang barat yang ke Sumba itu menikmati barang itu, makanan itu, mereka bilang enak loh. Bahkan kami itu berharap sama mereka itu, kami anggap mereka itu kalau mencicipi barang itu, mereka itu ya, anggap kami bilang itu menjijikan. Nah itu kami bilang itu barang yang mereka tidak suka, tapi ternyata begitu mereka berkunjung di pulau sana, mencoba mencicipi barang itu, makanan khas kami orang Sumba itu, mereka ternyata suka banget loh. Suka, enak, mereka bilang, orang-orang luar, orang Australia, baik Eropa, yang orang-orang barat yang berkunjung di sana itu. Nah, dan bukan hanya itu saja, mereka juga tertarik dengan tenunan-tenunan orang Sumba ya. Tenun-tenun, ikatan-ikatan, motif-motif orang Sumba gitu. Mereka tertarik, mereka juga beli gitu. Biasanya kalau di ibu-ibu mereka kan, orang barat itu kan sukanya mengeksplorasi di kampung-kampung adat itu, bagaimana mereka untuk foto-foto di ketinggian itu, macam-macam di kampung-kampung adat Sumba itu yang tinggi-tinggi itu, dikelilingi dengan pagar-pagar batu itu. Mereka itu yang tempat-tempat keramat itu, mereka suka sekali eksplorasi tempat-tempat keramat. Bahkan mereka itu tidak takut, kami sendiri orang Sumba sendiri kami takut yang keramat-keramat sendiri. Mereka itu kan hobi sekali, mereka tempat-tempat yang sakral, keramat itu yang dilarang itu, mereka untuk foto-foto begitu. Nah habis itu mereka juga itu apa namanya, tertarik dengan tenun-tenun Sumba, kain begitu ya, dengan barang-barang senjata tradisional orang Sumba, tombak macam apa, parang gitu. Biasa orang Sumba itu kan parang itu di mana-mana, parang itu tidak lepas, karena itu kebiasaan orang Sumba itu, adat kebiasaannya cara orang Sumba. Nah di sisi lain juga di Sumba itu orang barat itu hampir ya, bukan berarti mereka menguasai Sumba, karena mereka tertarik dengan suasana atau wisata alamnya Sumba itu, Pulau Sumba itu. Orang barat itu kebanyakan yang berdiri hotel gitu, bahkan kebanyakan orang barat juga yang beli tanah di Sumba. Tapi bukan berarti orang Sumba, kami juga orang Sumba sendiri itu menyerahkan semua tanah, jual tanah untuk bahwa untuk apa namanya, mendapatkan uang dari imbalan dari orang barat itu, untuk mempoya-poyakan uang itu, hasil jualan tanah itu, bukan. Nah itu berarti itu kami juga mendirikan hotel juga itu untuk pariwisata, untuk memikirkan anak bangsa yang habisan, yang khusus jurusan anak SMA pariwisata itu, khususnya yang jurusan pariwisata itu, yang ya yang bahasa Inggris, mereka nanti kalau sudah lulus habis kuliah, mereka kerjanya di hotel gitu. Nah itu kami, tidak semua orang Sumba, kami juga itu habis semua tanah-tanah orang Sumba jual ke orang barat gitu. Kami juga memikirkan orang Sumba nanti tinggal di mana, anak cucu kami juga tinggal di mana kalau dijual semua tanahnya di orang barat itu. Karena ya ini juga suatu relasi atau peluang bagi kami orang Sumba untuk mencari sebuah rezeki dari secara finansial, baik dari secara pendidikan ya, kalau berbahasa Inggris gitu ya. Ya kalau di Sumba sana itu rata-rata kalau anak-anak mereka itu yang baru SD sudah mahir loh, hampir yang 12 tahun itu, yang 9 tahun, 10 tahun itu, yang baru TK itu udah bisa sedikit bahasa Inggris, karena sering diajari di kursus-kursus bahasa Inggris itu kan. Orang-orang barat yang berkunjung itu kan sukanya mereka itu jalan-jalan, menjelajah ke tiap-tiap kampung gitu, eksplorasi sama kampung gitu, kampung-kampung gitu. Jadi anak-anak itu ya, karena biasa anak-anak
tidak, kalau dapat anak-anak yang apa namanya yang mentalitasnya juga kuat untuk berkomunikasi dengan semua adanya, yang walaupun kita yang walaupun anak itu tidak tahu orang itu dengan bahasa apa, yang penting mentalitasnya ya bisa berkomunikasi dengan orang siapa saja. Tapi kalau kita orang dewasa ya, apalagi ini beda orang, beda ya, beda negara yang berbahasa, kita masih was-was gitu, takut diketawain, takut salah ya. Nah, kalau di sana anak-anak dari segi berkomunikasi dengan orang luar pula yang luar negeri yang berkunjung di Pulau Sumba itu ya, dari segi bahasa Inggris ya, ya lumayan ya, karena anggap mereka diajarin secara bahasa Inggris gitu ya. Nah, habis itu di sisi lain juga, bahkan mereka itu macam orang barat itu ya, orang luar negeri itu macam tambah betah di Pulau Sumba ya. Baik dari mereka itu menikmati dengan keindahan pantai, menikmati keindahan alam, baik dari ada tradisi Sumba. Nah, di sana ya, pernah saya ceritakan sedikit pengalamanku ya. Waktu itu pernah saya di di pantai ya, di Sumba ya. Pas kebetulan saya omku gitu ya, omku mereka rumahnya dekat pantai gitu ya. Pantai itu biasa itu pantai Kerewe namanya ya. Pantai itu biasa aku sering pergi main di di om gitu ya. Nah, pas aku pergi sebenarnya itu perginya mau perahu ya, barengan sama om gitu, naik perahu untuk mancing ikan. Nah, tiba-tiba ketemu sama orang barat itu ya. Orang barat itu minta tolong untuk kelapa, karena kebetulan ada banyak kelapa di pinggir pantai kan ya, makanya dia minta tolong panjatin kelapa, dia pingin sekali minum air kelapa muda ya gitu. Maka aku panjat kelapa muda gitu, setelah aku panjat itu berampir 4 biji, hampir 6 biji ya. Nah, mereka itu habis aku turun, kiranya itu mereka cuman terima kasih, bahkan saya dikasih uang 150 ya teman-teman. Senang kita. Nah, dari situ bahwa bukan hanya mereka juga, kita ada juga mereka juga bukan hanya datang menikmati dengan suasana alam atau wisata-wisata di tempat lain. Mereka juga dengan datang dengan penuh dengan kewas-wasan, dengan penuh dengan tunduk dengan wilayah orang lain. Nah, mereka juga itu biasa-biasa aja, sopan santun. Kalau kita juga memperlakukan dengan baik seperti keluarga dimanapun mereka ya, kalau dimanapun kita berada, kalau kita memperlakukan orang lain dengan seperti keluarga, pasti mereka juga diperlakukan seperti keluarga mereka juga gitu. Nah, habis itu dan itu semakin teman-teman, di Sumba juga itu sekarang itu semakin banyak anak-anak muda yang sukanya sekolah dengan keparawisataan gitu, berkaitan dengan ambil dengan jurusan bahasa Inggris gitu ya. Mereka itu sukanya jurusan bahasa Inggris. Nanti kalau sudah habis kuliah gitu, mereka langsungnya kerja langsung ke hotel gitu ya, karena di Sumba itu kan tiap-tiap pantai di wilayah, baik dari Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Daya itu ya, Sumba Tengah itu banyak hotel kan, itu anak-anak muda yang jurusan bahasa Inggris ya, mereka kerjanya di situ. Nah, dan habis itu dari segi agama juga, dari khusus Sumba, orang Sumba, seluruh Sumba
mayoritas itu agama Kristen juga, ada yang Katolik, tapi di sisi lain Kristen yang Katolik yang Kristen itu yang selain juga tetap menganut dengan agama-agama rapuh tradisional, agama lokal gitu. Nah, dan setiap yang walaupun saya berbicara dengan keseluruhan dengan macam berbicara dengan seluruh Pulau Sumba itu, tapi dengan sisi tradisi adat budaya Sumba itu berbeda-beda ya teman-teman. Setiap kabupaten, setiap kecamatan beda-beda, dan setiap suku juga beda-beda ya. Nah, kalau khususnya di kampung saya itu, kampung adat saya itu di desa kecamatan saya itu, di kampung saya itu paling kakak ya. Nah, kalau kami di wilayah saya itu, di kecamatan saya, dan seluruh kampung-kampung adat itu secara susun, macam secara hierarki, macam tangga gitu ya. Kampung adat saya itu masih tinggi, itu masih kakak. Yang kampung-kampung adat lainnya itu adiknya gitu. Nah, namanya itu di Kampung Malisu, Kampung Malisu. Kalau teman-teman cari di di YouTube muncul itu, muncul di Kampung Malisu di NTT, Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Laboya Barat. Itu Kampung Malisu, Kampung Adat Malisu ya. Nah, kalau cari itu muncul memang di seluruh kampung adat itu paling kakak kampungku, kampung adatku. Yang di bawahnya itu adiknya itu ya. Kalau sejarah secara filosofis, secara historisnya gitu ya, punya yang historis yang panjang ya teman-teman. Dan itu biasanya itu kalau terkait saya cerita terkait dengan adatnya ya. Adatnya itu kalau biasa kalau melaksanakan adat ritual itu di bulan-bulan pemali itu ya teman-teman, bulan-bulan sakral gitu ya. Kan musim sekarang ini kan bulan yang seperti saya bilang dari awal tadi, bahwa pada musim ini yang bulan November itu ada namanya istilah bulan pemali. Bulan pemali itu bulan November. Kalau bahasa daerahnya kami di di kecamatan saya, daerah saya itu, bahasa daerah saya itu bilangnya bulan Pakdu, artinya bulan pemali. Di mana itu di saat mulai sebelum melaksanakan bulan pemali itu, kalau sudah di para tokoh-tokoh adat, pemangku adat, rato, istilah rato itu sebelum menentukan jadwalnya melaksanakan itu tanggalnya, mereka harus ada rapat gitu. Kalau sudah menentukan, kalau sudah rapat, artinya sudah merapat seluruh tokoh-tokoh adat di kecamatan saya itu, berarti tanggalnya sudah ditentukan, tanggal berapa bulan November laksanakan bulan ritualnya gitu. Nah, sudah ditentukan tanggalnya itu itu tidak boleh ada lagi yang berbunyi-bunyian macam-macam main, atau biasa itu yang bunyi-bunyi pukul gong, tidak boleh pukul gong, ada yang meninggal. Di situ tidak boleh pukul gong, wilayah itu masih keramat ya. Sudah dibacain mantra, sudah mau dekat-dekat melakukan gitu ya, sudah di macam istilah bakarin ayam gitu, macam melaksanakan sebuah bacaan mantra gitu. Wilayah ini yang sakral melakukan ritual ini bulan ini begitu. Jadi di situ tidak boleh berbunyi macam-macam, tidak boleh pukul gong, tidak boleh macam-macam gitu. Kalau sudah lewat boleh berbunyi macam-macam gong, alat musik tradisional gitu ya. Dan kalau sudah dekat-dekat melaksanakan ritualnya, ritualnya itu di tanggal yang sudah ditentukan, itu orang itu harus tidak boleh tumbuk padi malam-malam di kampung adat, tidak boleh tinun, tidak boleh bunyi-bunyi macam-macam. Ada para pemangku adat ya, istilah rato gitu ya, mereka sudah sibuk mengeksplorasi siapapun yang melanggar salah satu masyarakat di situ, di daerah situ, yang melanggar peraturan yang sudah ditentukan di saat bulan pemali itu. Kalau sudah melanggar begitu, dia akan kena sanksi, artinya karawarato, bahasa daerahnya kami itu karawarato, artinya dia harus ada sanksi gitu. Dia harus mengorbankan segala di dalam rumahnya untuk sebagai minta maafnya begitu kepada leluhur. Nah, bukan kepada orang yang hidup, berminta maafnya kepada orang di rato, yang pemangku adat itu, tokoh adat rato gitu ya.
tapi dia berminta maafnya di leluhur begitu, yang sudah biasakan adat itu, yang ditumbuhkan adat itu, budaya itu gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi di bulan-bulan seperti ini, bulan-bulan kami di sana itu tidak anggap ya, budaya yang kami juga itu di sana tidak main-main juga ya teman. Nah, tidak boleh melanggar apa yang harus ditentukan ya, kebiasaan adat istiadat yang diwariskan nenek moyang gitu. Dan di sisi lain juga ya selanjutnya tadi yang saya bahas tadi terkait yang apa tadi pada saat melaksanakan bulan apa itu ya, namanya adat istiadat. Nah itu ada namanya yang kemarin itu sudah selesai kemarin. Nah itu yang namanya nonton topeng ya. Udah habis tinju adat. Nah itu kalau apa ya, pagi-pagi para ratu itu kalau siang jam ini mulainya begitu melaksanakan itu, pagi-pagi buta itu para ratu itu ada memang gendang-gendang pemali itu yang dipukul pagi-pagi satu kali, baru pukul gong pagi-pagi sekitar jam subuh ya, sekitar jam 5 ya, itu mereka bakar-bakar ayam, itu bacakan mantra itu pagi-pagi masih agak gelap gitu, mereka udah siap-siap sebelum terang gitu, jam 6 jam 5 gitu, jam 6 jam 7 gitu. Nah habis itu mereka itu udah siapin nasinya itu, setiap mangkok itu sedikit potong nasi sama hati ayam gitu, daging ayam, tiap yang tempat yang dikelilingi batu kecil itu, keramat itu ditaruh pinang yang sedikit saja ya, permisi segini saja pinang itu, sirih yang sudah kering yang diiris itu ditaruh di sekalian sama dekat daging di mangkok sama nasi itu. Nah habis itu dilakukan bacakan mantra, habis itu kita makan bareng ya. Nah itu kalau sudah pukul gendang pemali di kampung saya itu, kalau para pemangku adat itu, tokoh adat, kalau sudah pukul gendang pemali, gendang itu kalau 4 kali bahkan 10 kali pukul itu, setiap kampung-kampung di bawah mereka juga pukul gitu, harus tunggu perintah dari kakak itu kampung di atas itu, di kampung saya itu kalau belum bunyi gendang pemali itu mereka belum pukul di bawah gitu. Nah kalau sudah bunyi di atas hampir 20 kali 10 kali itu, 10 kali 20 kali mereka juga akan apa namanya pukul begitu secara urutan, yang kedua yang ketiga jadi sampai seterusnya gitu, yang terakhir kampung itu yang paling adik di bawah itu. Nah, itu cara mukul gendang pemali itu, bahwa itu apa tandanya untuk bersiap melaksanakan ritualnya itu ya, adatnya itu. Nah, macam nonton topeng gitu ya, tradisinya adatnya gitu. Nah kalau habis itu bulan November nanti ada lagi bulan apa ya, Pasola ya teman-teman. Pasola itu Januari. Nah di khusus kecamatan saya, di wilayah saya itu ya pembuka utama ya Pasola juga, Pasola ya. Habis itu di Sumba Barat ya. Kalau di bagian agak batus di teman-teman lumayan juga lama tadi ya. Kalau di apa ya, di SBD mereka itu Sumba Barat Daya beda juga. Yang khususnya Sumba Barat dari Kecamatan Lamboya, Kecamatan Gaura, sama Kecamatan Wanokaka. Di khususnya Kabupaten Sumba Barat ya teman-teman. Nah dan di Kabupaten Sumba Barat itu yang turun duluan untuk Pasola begitu ya, itu Kecamatan Lamboya di kecamatan saya. Habis itu Gaura ya, Wanokaka, salah, Lamboya, Wanokaka sama Gaura gitu ya teman-teman. Nah habis itu kalau di bagian wilayah Sumba Barat Daya itu beda sendiri mereka teman-teman, pasolanya gitu adatnya mereka. Tapi ini di khusus kecamatan saya ya, di kabupaten saya, di kecamatan saya, di wilayah saya sendiri ya gitu teman-teman. Nah habis itu ya secara berurutan itu, kalau bulan Januari gitu, kalau rapat kayak kalau tokoh-tokoh adat, pemangku adat kalau udah rapat begitu ya untuk menentukan jadwalnya hari apa, tanggal apa Pasola gitu ya.
ya, mereka harus ada rapat lagi, istilah rapat ya, atau menyuarakan suara-suara mereka, pendapat-pendapat mereka, para pemangku adat, tokoh-tokoh adat gitu. Nah, mereka harus berkumpul gitu. Nah, tanggal berapa ditentukan, hari apa gitu. Nanti kalau sudah matang apa tanggalnya begitu, mereka ada memang macam-macam apa mereka untuk menyuarakan begitu, menginformasikan kepada masyarakat begitu bahwa tanggal ini, hari ini melaksanakan pasola gitu. Dan tidak boleh ada yang sudah macam-macam larangan lagi, seperti tadi saya bilang tadi, yang bulan-bulan pemali juga, yang bulan November ini tidak boleh ada yang langgar lagi begitu, macam-macam larangan begitu di belum melaksanakan pasola begitu. Ada memang larangan-larangan gitu. Nah, dan para tokoh adat mulai sibuk gitu ya, nah, urus bagaimana persiapan gitu, macam-macam melakukan ritual di setiap kampung ya, untuk mulai pesolanya gitu nanti. Hmm. Itu kalau apa namanya, biar bagaimanapun kalau biasa musim hujan ya, kalau hujannya deras, biar bagaimanapun tetap harus melaksanakan pasola itu ya. Biar bagaimanapun hujan deras tidak bisa untuk orang yang tunggang kuda turun di lapangan gitu, di medan tempur gitu, untuk melempar kayu gitu. Tetap harus ada 4 ekor kuda, 6 kuda, atau 10, 8 ekor kuda yang turun di lapangan untuk melakukan, biar tidak lama pun juga gitu, biar gak lama pun juga, yang penting melakukan lempar lemping dari lapangan itu. Biar bubar pun juga cepat bubar juga tidak apa, yang penting melaksanakan adat itu, melempar sebuah kayu di lapangan itu, yang penting terjun di lapangan itu, lempar kayu di atas kuda itu. Nah, dan biar juga cepat bubar, yang intinya luhur itu namanya pasola itu tidak boleh dibatalkan atau dilanggar ya, itu teman-teman. Nah, penting sudah selesai dilaksanakan ya. Nah, ya biasanya begitu kalau di istilah macam-macam apa ya, historis macam sejarahnya, macam praktiknya macam-macam ya, apa namanya, uh, yang macam apa namanya ya, dari yang yang seperti yang saya ceritakan dari awal teman-teman, alur ceritanya, adat budayanya dari wilayah saya teman-teman itu. Dan itu kalau bulan-bulan pasola itu ada memang yang kalau sudah selesai apa itu nonton pasola itu, ada macam bilang ketupat gitu ya, dari daun kelapa itu disiram beras sedikit, dimasak itu. Setiap kalau di saat kita pergi nonton pasola di lapangan itu, kita kasih tiap keluarga ya, biasa itu permisi 4 biji, 8 biji, satu orang gitu. Itu kebiasaan ya teman-teman ya, itu biasa. Itu kalau besoknya gitu pasola begitu, itu kan ada memang seperti jalan sore gitu teman-teman, jalan sore, ada dari wilayah lain, kecamatan lain datang berkunjung di kampung situ, biasa rame-rame yang jalan sore gitu, besoknya turun apa pasola kan, besoknya nonton gitu, nonton pasola pasti rame gitu. Biasa orang itu jalan-jalan punya keluarga dari wilayah lain, kecamatan lain, kabupaten lain itu datang ke situ jalan sore gitu, itu biasa rame. Biasa itu bikin barang ketupat itu. Nah, masak barang memang itu, masak banyak memang itu, hampir ya biasa itu ya, hampir ya apa namanya, hampir apa namanya itu 6 ember ya teman-teman ya, itu ketupat yang sudah masak itu. Besoknya begitu itu biasa di pick up gitu ya, kalau ketemu di keluarga di lapangan itu dibagikan setiap satu orang itu, satu orang itu, per orang itu dikasih biji kah ya, 4 biji, 6 biji, 8 biji kah itu. Pokoknya siapa saja teman yang kita kenal harus kasih, tidak selamanya keluarga gitu, harus begitu. Nah, gitu memang ke adatnya teman-teman. Nah, mungkin video kali ini mungkin
ya sedikit saja teman-teman cerita terkait dengan adat ya, budaya dan kebiasaan di Sumba, baik dari status agama, baik dari status wisatawan, baik dari status turis, apa yang namanya sejarah ya teman-teman di Sumba ya, kultur kebiasaannya, makanan khas orang Sumba ya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kalau misalnya ada yang menyimpang atau bagaimana yang tidak berkenan, belum puasa, apa yang saya ucapkan yang menurut teman belum puas ya, silahkan komen ya teman-teman, komen. Oke. Dan teman-teman juga saya mohon bantu like dan share dan komen ya teman-teman ya, dan subscribe juga teman-teman. Ya saya lupa lagi teman-teman ya, maaf ya, maaf lu bilang namanya ya, itu YouTuber pemula gitu teman-teman. Oke, salam murah, salam semangat teman-teman. Oke, salam sehat, baik khusus Pak dosen Pak Lisdiawa ya, sehat-sehat juga ya Pak ya. Oke.